Shalom, Kamis 3 September 2020 kita akan membahas Mazmur 74, 79, dan 137. Temanya bernyanyi menghibur musuh. Ketika Mazmur ini ditulis bukan di masa Daud, walaupun dimasukkan di dalam kumpulan Mazmur-Mazmur Daud. Akan saya jelaskan sambil kita membahas akan bahan ini. Saya akan memulai dari Mazmur 137, sebuah Mazmur yang ditulis oleh bangsa Israel setelah mereka dibuang ke Babel. Itu jelas pada ayat yang pertama dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jadi kondisinya mereka sudah ada di Babel, di dalam pembuangan, dan mereka menangisi akan penderitaannya, khususnya karena mengingat kondisi mereka waktu di Yerusalem. Berarti ini adalah generasi pertama orang-orang yang dibuang ke Babel. Mereka masih sempat melihat akan kejayaan Yerusalem di masa lalu. Mengapa mereka menderita dan kesal sekali? Ayat 2 dikatakan demikian. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian di Tuhan di negeri asing? Bangsa Israel digambarkan sakit hati sekali. Mengapa? Karena mereka diolok-olok. Mereka diminta untuk menghibur bangsa Babel dengan cara menunjukkan bahwa mereka sukacita, senang-senang dengan nyanyian-nyanyian Yerusalem, padahal kondisi mereka sedang tertawan. Jadi tatkala mereka sudah selesai menghibur dengan sangat terpaksa, dengan hati tertekan, mereka kemudian duduk di tepi sungai Babel, mereka gantungkan kecapinya, dan mereka dalam sakit hatinya meratap dan menangis. Ini adalah cara bangsa-bangsa tempo dulu untuk menghina orang-orang yang mereka tawan. Anda masih ingat Simpson? Simpson setelah dia dikalahkan lalu dibutakan matanya dan dijadikan budak pekerja yang menarik akan pengirik. Lalu kemudian tatkala bangsa Filistin membutuhkan hiburan, maka Simpson dipanggil. Lalu diminta dia untuk menghibur. Caranya adalah diolok-olok. Ketika Simpson diolok-olok, mereka tertawa-tawa, mentertawakan Simpson yang sudah menjadi pecundang itu, mentertawakan akan Allahnya Simpson, maka kemudian mereka puas. Dan setelah waktu, mereka tertawa terakhir karena Simpson setelah itu meminta akan kuasa Tuhan dan menghancurkan kuil Dagon. Dan akhirnya mereka semua binasa malah ketika kuil itu runtuh. Jadi situasi yang sangat menyesakkan akan hati bangsa Israel itu dituangkan dalam bentuk nyanyian ratapan yang ditulis di dalam Mazmur 137. Saya lanjutkan bacaan kita ayat yang kelima. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang-orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Tergambar di sini sebuah rasa sakit hati dan kepahitan dan luapan amarah yang menginginkan Tuhan untuk menghancurkan para musuh. Musuh pertama adalah Edom, bangsa yang membantu Babel untuk meruntuhkan Yerusalem. Dan tentu saja musuh terbesar mereka adalah Babel. Dan mereka berkata, biarkan anak-anaknya dipecahkan kepalanya di bukit batu. Sebuah teriakan penuh dengan luapan emosi karena kebenciannya terhadap bangsa Babel itu. Dan selain kebencian pada para musuhnya, memohon Tuhan menuntutkan balas, juga disebutkan di sana kerinduannya untuk mereka boleh kembali ke Yerusalem sebagai puncak sukacita. Di tempat itulah mereka kembali mengingat nubuatan Yeremia, nubuatan Yeskiel, bahwa akan datang waktunya mereka bisa kembali ke Yerusalem. Dan itulah yang mereka doakan dan harapkan
di tepi sungai Babel itu. Berikutnya Mazmur 79 dan Mazmur 74. Mazmur 79 dan 74 bukan disebutkan judul Mazmurnya nyanyian Asaf. Namun bukan berarti kedua Mazmur ini ditulis oleh Asaf di masa Daud. Melainkan ditulis menurut lagu gubahan Asaf di masa Bait Tuhan dinajiskan. Saya bisa mengatakan ini dengan cukup yakin karena kata-kata atau teks dalam kedua Mazmur ini memberikan indikasi yang jelas bahwa Mazmur ini ditulis dalam keadaan bait Allah sudah jadi, bait Allah sudah runtuh, bahkan Yerusalem dibakar habis. Sementara pada masa Daud, bait Allah bahkan belum didirikan. Mari kita melihat Mazmur 79 lebih dahulu. Dibagi menjadi dua bagian, ayat pertama sampai yang ke-8 pernyataan penderitaan Israel, dan ayat 9 sampai 13 permohonan demi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan pilihkan beberapa ayat untuk kita baca. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Jelas ya, ini adalah situasi di mana bait kudus Tuhan dinajiskan, bangsa lain masuk ke Yerusalem, dan Yerusalem dihancurkan sebagai timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Kalau Anda bandingkan dengan kitab Ratapan dan juga kitab Yeremia, Anda akan mendapatkan di sana bahwa Yerusalem dalam keadaan yang sangat mengerikan, mayat-mayat bergelimpangan di sana-sini, dan akhirnya mereka mengalami situasi di mana digambarkan binatang-binatang liar bahkan masuk ke kota dan memakan para mayat yang bergelimpangan di sana. Ayat 5, berapa lama lagi ya Tuhan engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Bangsa Israel memohon kepada Tuhan, berapa lama lagi engkau memberikan penderitaan kepada kami? Kalau engkau ingin melampiaskan murkamu, jangan kepada kami, anak-anakmu. Namun lebih tepat, ya, mereka berkata, ya tumpahkanlah kepada bangsa-bangsa yang lain yang tidak menyerukan nama Tuhan. Ayat yang ke-9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu ini. Bagian ini menjelaskan permohonan bangsa Israel untuk dilepaskan demi kemuliaan nama Tuhan. Masakan mereka, bangsa-bangsa lain itu, mengolok-olok akan nama Tuhan. Ingat, peperangan bangsa dianggap sebagai peperangan Allah sesembahan mereka. Nah, ketika bangsa-bangsa mengatakan, di mana Allahnya kamu, hai Israel? Itu berarti kemuliaan nama Tuhan akan hancur. Ya, maka mereka berkata, tolonglah demi kemuliaan namamu. Lepaskan dan ampuni dosa kami demi namamu yang kudus. Mereka lupa. Bahkan di dalam amarahnya, Tuhan sudah tidak memperhitungkan akan kemuliaan atau gengsinya sendiri. Bahkan bait suci pun, tempat dia berdiam, Tuhan rela untuk dihancurkan. Mengapa? Karena bagi Tuhan, mendidik akan umat untuk mengasihi Tuhan jauh lebih penting daripada menjaga akan kemuliaannya. Walaupun kemuliaan Allah itu besar dan penting, dan tujuan Allah adalah kemuliaan Allah muncul di tengah-tengah bumi ini. Namun Allah tetap mulia walaupun ciptaan tidak memuliakan. Kemuliaan Allah tidak berkurang sedikit pun kalau umat tidak memuliakan Dia. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, itu adalah untuk berkat dan keuntungan kita, bukan untuk keuntungan Tuhan. Ayat 13. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Sebuah nazar yang diberikan oleh bangsa Israel, kalau mereka ditolong, mereka akan memuji Tuhan seumur hidupnya. Mazmur 74. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu?
Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ini adalah bagian di mana bangsa Israel mengingatkan akan status antara mereka dengan Allahnya. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Bicara tentang bait Allah kudus, bait Allah Yerusalem. Selawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Mereka klaim akan bait suci dengan panji-panji milik bangsa-bangsa Babel. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api, mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Ini menjelaskan kondisi Yerusalem dan bait suci yang dihanguskan, dibakar, dan diratakan dengan tanah, bahkan dinajiskan. Ayat yang pertama sampai yang ke-11 membicarakan bangsa Israel dalam kondisi menyatakan penderitaannya dan bagaimana kondisi kerajaan kota Yerusalem dan bait suci sudah mengalami kehancuran. Bagian kedua ada pada ayat 12 sampai yang ke-17 berisi tentang pernyataan iman mereka terhadap Tuhan, Sang Allah, Sang Gembala mereka yang telah menebus mereka pada masa lalu ketika mereka keluar dari Mesir dan memohonkan Tuhan juga menebus mereka dari penderitaan atas penindasan Babel. Lalu ayat 18 sampai 23 adalah bagian permohonan. Saya ingin kita fokus di pada bagian ini. Dikatakan demikian. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan. Perhatikan ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Ini adalah sebuah seruan yang sangat menggugah hati. Bangsa Israel menyadari bahwa dirinya lemah. Dulu mereka sombong dan congkak karena merasa kuat sehingga mereka berani untuk melawan Tuhan. Namun saat itu mereka sudah menyadari bahwa mereka lemah tanpa Tuhan. Mereka seperti merpati yang sedang diancam oleh binatang liar yang siap untuk menerkam. Dan mereka berseru, ya Tuhan, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Bukankah hidup kita kadang-kadang juga seperti itu? Kita merasa seperti burung merpati yang ada di tengah-tengah incaran binatang-binatang liar. Kalau Tuhan tidak menjaga dan memelihara kita, maka nyawa kita sebagai merpati Allah akan musnah. Namun ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Dikatakan ayat 22, bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ya, Tuhan akan berperang bagi kita. Tahukah bahwa kita digambarkan oleh Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya kita lemah di tengah-tengah situasi dunia yang ganas dan siap untuk menerkam dan menghancurkan kita. Dan penjagaan yang terbaik bukan tatkala kita punya kekuatan untuk menyerang serigala, namun ketika kita berada di belakang Sang Gembala, karena Sang Gembala itulah yang berperang untuk menghalau serigala-serigala buas. Maka Tuhan itulah yang menjaga kita sebagai burung merpatinya ketika diancam oleh binatang-binatang liar. Apakah engkau sedang merasa terancam? Apakah hatimu ciut dan kecut oleh karena serangan musuh? Apakah engkau merasa lemah dan tak berdaya seperti burung merpati yang diincar binatang liar? Datanglah kepada Tuhan dan katakan, bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Mari kita berdoa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Mungkin kondisi kami seperti bangsa Israel di Babel, sudah puas dihina oleh musuh-musuh kami. Ya Tuhan, bangunlah, lakukan perjuanganmu. Mungkin kondisi kami
seperti Yeremia yang berada di Yerusalem dan melihat akan kehancuran dan kenistaan dalam kehidupan kami. Kami berseru kepadamu, bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Mungkin musuh sedang mencela kami, dan bangsa yang bebal itu sedang menista akan nama Tuhan. Kami memohon demi kemurahan Tuhan dan kemuliaan namamu ya Tuhan. Bangunlah, lakukanlah perjuanganmu. Jangan berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Kami merpatimu ya Tuhan. Sayangi, kasih kami, bela, dan perjuangkan kami. Bangunlah Allah, lakukan perjuanganmu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon. Amin.